Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang masih Tuhan percayakan pada kami untuk kami boleh menjalaninya. Dan kalau saat ini kami boleh beroleh kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya ini bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi kiranya Roh yang Kudus yang menuntun kami untuk kami beroleh pemahaman yang benar tentang isi hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kelima, dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Diawali dengan kata dan, maka ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ini masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya yang ada di ayat yang 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah belajar bahwa ayat 15 pun itu ternyata masih berhubungan dengan ayat yang ke-14. Dan ayat 14 masih berhubungan dengan ayat 13 dan seterusnya dan seterusnya. Secara garis besar, secara ringkasan, kita ini dulu dari kegelapan sudah dikeluarkan dalam kasih karunia Tuhan, kita dikeluarkan dari kegelapan, dan kemudian di sini kita memiliki status yang baru, identitas yang baru sebagai terang Tuhan, dan kita diutus balik ke dalam kegelapan untuk kita menelanjangi dosa-dosa orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun kiranya boleh sadar akan dosanya, dan dalam kasih karunia Tuhan boleh bawa mereka pada keselamatan melalui iman, dan mereka pun boleh menjadi terang sama seperti kita di dalam Tuhan. Nah, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 14 ini memberikan gambaran ruang lingkup waktunya. Kapan sih sinar ini harus dipancarkan? Dan jawabannya adalah kapan saja. Tidak ada waktu untuk tidur, tidak ada waktu untuk terang itu diredupkan. Tidak ada. Bangunlah dari yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Bersinarlah terus-terusan, kapan saja. Dan ayat yang ke-15 memberikan gambaran ruang lingkup apa saja sih? Apa saja sih yang harus dipancarkan dalam kehidupan kita ini? Dan ternyata jawabannya adalah semua hal. Perhatikan dengan saksama, artinya perhatikan hal-hal kecil itu dalam hidupmu. Bukan hanya soal minggu kamu ibadah di gereja, bagaimana kamu di sana bernyanyi, bagaimana kamu memuji Tuhan, menangis-nangis. Bukan soal hari Minggu, bukan soal jam ibadah saja, tapi di hari Senin sampai hari Sabtu pun. Dalam apa? Dalam makan dan minum pun loh, kamu harus perhatikan apakah dengan makan minummu, itu kamu sudah memuliakan Tuhan. Itu ruang lingkup, gambaran ruang lingkup tentang apa saja sih yang harus dipancarkan dalam apa saja, ya dalam semuanya. Dalam hal-hal kecil pun kita harus memperhatikan cara kita makan, cara kita berbusana, cara kita bergurau. Biarlah kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Sampai sini, pergunakan waktu yang ada, nanti kita bahas komanya, tapi pergunakanlah waktu yang ada dulu, ini memberikan gambaran kepada kita tentang keterbatasannya waktu yang bisa kita jalani. Ini memberikan gambaran kepada kita tidak berkuasa atas waktu, sehingga kita bisa pause. Itu TV ya, bisa di pause gitu ya, bisa di play lagi, bisa di rewind, bisa di fast forward. Waktu nggak bekerja seperti itu kan. Kita nggak bisa nge-pause waktu, saya mau hentikan dulu, nggak bisa. Waktu terus berjalan dan tidak ada yang manusia bisa lakukan untuk mencegahnya. Dan sampai pada satu titik, semua manusia sama-sama akan mencapai titik akhir dalam hidupnya, yaitu kematian. Karena itu pergunakan waktu yang ada. Dalam bahasa lain, mumpung masih ada waktu. Dengan bahasa lain, pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang kamu punya untuk kamu bersinar. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena kamu di waktu yang paling tepat untuk memancarkan terangmu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
Dan kamu ada untuk menelanjangi kejahatan. Sekarang ini loh waktu yang paling tepat untuk kamu bersinar. Jangan ditunda-tunda. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan. Sekarang ini loh. Hari ini loh hari-hari yang jahat. Maka bersinarlah. Maka lakukan tugasmu sebagai terang dunia dan telanjangi dosa, telanjangi kegelapan. Jadi, ada pesan kepada kita yang mengingatkan kita bahwa waktu kita dalam dunia ini terbatas. Kesadaran akan keterbatasan waktu, kesadaran bahwa kelak kita akan mati, seharusnya kemudian kita responi dengan apa? Kita mau lihat ada dua contoh dalam firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Di sana dikisahkan tentang Esau dan Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati." Esau tahu betul bahwa setiap manusia akan mati dan dia pun akan mati. Terus kemudian respon Esau apa? "Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Esau sadar betul bahwa toh kelak aku akan mati. Responnya apa? Yang penting sekarang. Sekarang aku lapar, ya aku makan. Sekarang aku haus, ya aku minum. Hak kesulungan, buat apa dipikir? Mikir itu ya mikir sekarang, buat apa mikir besok-besok? Mumpung masih hidup, ayo kita lakukan yang bisa kita lakukan untuk kepuasan kita. Ayo kita makan kacang merah itu. Itu pemikiran seorang Esau. Dan Ibrani 12 ayat 16-17 berkata demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti siapa? Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Perbandingan antara hak kesulungan, sesuatu yang sangat dihargai secara tradisi dalam garis keturunan itu sampai disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah siapa? Seharusnya Allah Esau, tapi karena Esau menjual hak kesulungannya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan lanjut dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi, ayat 16-17, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki. Percuma, sudah tidak bisa apa-apa. Sudah terjadi. Dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itu kita lihat respon yang pertama dari seorang tokoh, dari seorang karakter dalam firman Tuhan yang bernama Esau, yang sadar betul bahwa toh aku akan mati. Tapi responnya apa ya? Mumpung aku hidup, ya aku mau puaskan diriku. Jadi yang pertama. Yang kedua, kita mau belajar dari 2 Timotius 4 ayat 6-8. Kita mau belajar dari Paulus, dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sama seperti Esau, Paulus sadar bahwa saat kematiannya sudah dekat, bahwa dia pun akan mati. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus tidak menyesali hidupnya, Paulus tidak menangisi perbuatannya. Paulus ketika dia tahu bahwa waktu akhirnya sudah dekat, dan dia menoleh ke belakang di waktu-waktu yang dilewatinya, di keputusan-keputusan yang diambilnya dalam tuntunan Roh Kudus. Dia berkata, no regret, aku tidak menyesali apa-apa. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kiranya Roh yang Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita tidak punya kuasa atas waktu, bahwa waktu akan terus berjalan dan kita tidak punya kuasa, kita tidak bisa untuk menghentikannya. Waktu akan terus berjalan dan semua manusia akan digiring pada titik akhir hidupnya di dunia, di mana kita semua akan mati.
apa respon kita kemudian menanggapi keterbatasan kita akan waktu ini. Firman Tuhan mengajar jangan seperti Esau. Jangan berkata, suatu saat aku akan mati, mumpung aku hidup aku mau puaskan diriku. Jangan seperti Esau, firman Tuhan ingatkan. Jadilah seperti Paulus yang ketika dia menoleh ke belakang, aku tidak ada penyesalan. Aku telah memelihara iman. Artinya apa? Dia mempertahankan iman itu sampai di bawah, sampai ujung akhir hidupnya. Kembali ke Efesus pasal 5, kita diingatkan bahwa waktunya adalah sekarang. Bersinarlah, hargai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, jangan buang-buang waktu. Karena saat kita membuang-buang waktu itu artinya kita sedang merendahkan, kita sedang menghina Sang Pemberi waktu. Kiranya Roh Kudus yang mengajar kita bijaksana dalam kita menghitung hari-hari kita, supaya kita bisa menggunakannya untuk kita bersinar dimanapun kita berada, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan ingatkan kami bahwa waktunya untuk kami bersinar adalah sekarang. Karena hari-hari di mana kami ada saat ini adalah hari-hari yang jahat, dan kami ada sebagai terang untuk menelanjangi kejahatan itu. Kiranya Engkau menggiatkan kami Tuhan, untuk kami boleh memanfaatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ini sebaik-baiknya. Hidup yang adalah kesempatan ini biar kami pandang dengan satu tujuan, yaitu kesempatan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepuasan kami semata. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja, menanamkan firman ini dalam hati kami dan memampukan kami untuk kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.